Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar anak-anak hebat Bapak? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak hebat Bapak, hari ini kita akan melanjutkan belajarnya di subtema 2, pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, ada pentujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan lebih mantap lagi, ya. Atau kita bisa mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah teks bacaan. Nah, teks bacaan itu bisa kita temukan di mana aja, bisa di buku, di majalah, di internet, ya, dan lain sebagainya. Kita hanya memantapkan saja materi ini sudah pernah disampaikan di subtema 1. Kalian ingin memantapkan anak-anak supaya bisa memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung ini agar lebih baik lagi. Jadi, apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Nah, gagasan pokok itu merupakan inti dari sebuah permasalahan, ya, inti dari sebuah permasalahan dan menjadi dasar pengembang paragraf. Dalam setiap bacaan, teks bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf di dalamnya. Kemudian dari paragraf-paragraf itu tersusun juga kalimat-kalimat yang saling berkesinambungan. Jadi kalau ditanya gagasan pokok itu adalah inti dari permasalahan, ya. Kalau kita bisa menyebutkan bahwa gagasan pokok itu ternyata sama, ya, dengan gagasan utama, pikiran utama juga sama, pokok pikiran juga sama artinya. Ya, jangan bingung nanti anak-anak, ya. Kalau ada soal pokok pikiran dalam teks tersebut adalah atau pikiran utamanya adalah itu sama dengan gagasan pokok. Oke, sampai sini paham ya tentang gagasan pokok ya. Nanti kita akan berlatih caranya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung lagi. Oke, kemudian untuk gagasan pendukung ini merupakan gagasan yang menjadi sebuah pengembang dari gagasan pokok nih, mengembangkan gagasan pokok dia. Jadi tugas gagasan pendukung ya mengembangkan sebuah gagasan pokok. Nah, biasanya di sini berupa alasannya sih, alasan, rincian atau contoh ya dari gagasan pokok itu sendiri. Kemudian letaknya di mana? Ya biasanya dia terletak mengikuti gagasan pokok itu sendiri, atau kalau tidak ya dia setelah gagasan pokok terdapat gagasan pendukung itu biasanya. Ya berupa kalimat juga ya, dia kalimat juga dia gitu. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke materi cara menentukan gagasan pada teks tertulis nih, ya. Cara menentukan gagasan pada teks tertulis. Ada caranya. Caranya yang pertama, kita baca dulu nih dengan cermat setiap kalimat dalam sebuah paragraf atau satu paragraf, ya. Jadi biasanya teks bacaan itu kan terdiri dari beberapa paragraf nih, contohnya nih. Ada teks bacaan di bawah nih ya kan. Nanti kita bahas itu. Cuman belum sampai situ, kita sini aja dulu. Yang kedua, setelah itu kita tentukan kalimat pokok paragrafnya apa, ya. Kemudian setelah itu, ini penting nih, ini untuk membantu anak-anak nih. Kita tentukan gagasan pokok dengan menjawab pertanyaan, apa sih yang sedang dibahas? Nah, kan gitu. Apa yang sedang dibahas? Nah, itu membantu anak-anak nantinya. Kemudian kita tentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Kemudian kita ulangi langkah 1 sampai ke 4 itu dalam setiap paragraf selanjutnya. Di paragraf selanjutnya kita ulangi aja lagi nanti. Oke, sampai sini paham ya? Kita langsung ke contoh. Nih contohnya di sini. Di sini ada teks bacaan. Teks bacaan ini terdiri dari beberapa paragraf. Mana sih yang disebut dengan paragraf? Ini loh nak, ini judul ya. Judul, ini paragrafnya nih. Oke, ini paragraf 1 ya, ini kedua. Terus ada lagi nggak? Ada, bentar. Pak yang carikan di sebelahnya nih ya. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga tadi ya, yang ketiga. Ini ketiga. Jadi ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf anak-anak Bapak. Oke, kita coba cari yuk dengan cara
yang sudah kita baca tadi di atas. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama kita baca dengan cermat setiap kalimat dalam satu paragraf. Ini ya, di paragraf yang pertama kita baca kalimat-kalimatnya. Pak yang contohkan, judulnya adalah kerjasama bersama teman. Oke, kita baca yuk. Eko dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Setiap anak mendapat tugas menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Mereka bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Setelah semua peralatan siap, mereka berkumpul di rumah Eko. Jadi, ayo kita tentukan yuk dengan cara yang ini. Cara yang ini tadi. Oke, sudah dibacakan? Sudah. Kita tentukan dulu kalimat pokok paragrafnya di mana ya. Nah, cara menentukannya kita lihat aja langsung. Kalau nggak di awal biasanya di sini, kalau nggak di akhir kalimat atau di tengah-tengah. Ya, oke kita langsung menuju ke awal paragraf aja. Bisa nggak menjawab pertanyaan yang ini? Apa yang sedang dibahas kira-kira ya? Bisa nggak? Oke, kita coba. Eko dan kelima teman-temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Oke, cocok nggak sih? Apa yang sedang dibahas? Berarti mereka sedang membahas tentang, ya, percobaan tentang bunyi. Nah, kemudian kalau ini bisa nggak kita kira kalau di kalimat akhir nih. Setelah semua peralatan siap, mereka berkumpul di rumah Eko. Cocok nggak? Nggak cocok ya. Apa yang sedang dibahas? Masa setelah semua peralatan siap mereka? Nah, ini kurang spesifik lagi. Kalau kita coba di tengah, misalkan. Setiap anak mendapat tugas menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Apa yang sedang dibahas? Cocok nggak? Enggak ya, yang lebih cocok memang dia yang di kalimat awal ini. Jadi kalau ditanya gagasan pokoknya ya ini gagasan pokoknya nih sampai titik nih kalimat awal sampai ke titik itu adalah gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya ya mengikuti ini kalimat berikutnya ini ya. Oke, ini gagasan pokok. Gagasan pendukung maksudnya. Oke, sampai sini paham? Ya, semoga paham. Kemudian untuk tugas berikutnya ataupun untuk latihan, anak-anak bisa mencoba di rumah untuk paragraf yang kedua atau paragraf yang ketiga. Ya, dalam bacaan ini kan ada nih. Jadi anak-anak nanti bisa berlatih atau dicari di buku-buku latihannya yang ada paragraf-paragrafnya, tentukan dengan cara mengikuti cara ini nih. Caranya ini. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Oke, terima kasih. Hari ini cukup sekian penjelasan Pak Ian berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga di-share kalau memang video ini bermanfaat ya teman-teman ya.